Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nuraini, NIM E 2019-1161 dari kelas Perbankan Syariah 4 akan menanggapi video tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Secara teoritis, ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi dua sektor atau biasa disebut dengan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus mempelajari ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pertama-tama, kita ketahui dulu apa sih pengertian dari perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga atau household dan sektor perusahaan atau business. Perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi atau perdagangan dengan dunia internasional. Perekonomian dua sektor dalam arus melingkar dari aktivitas ekonomi atau circular flow of economic activity mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi dari sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan, maka sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan atau income payment yang berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan laba. Yang kedua, sebagai besar pendapatan atau income payment yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi atau consumption expenditure, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga akan ditabung dalam badan atau lembaga keuangan. Yang keempat, sektor perusahaan atau bisnis sektor yang memerlukan modal untuk kegiatan investasi meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan dari sektor rumah tangga atau household. Kita akan memahami tentang bagan perekonomian dua sektor. Nah, di sebelah ini di samping sudah ada bagan perekonomian dua sektor. Dari bagan di samping terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam bagan di samping juga terlihat arus uang dari ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumen. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang pertama, pada saat pendapatan rendah, rumah tangga mengambil tabungan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan dapat menaikkan pengeluaran konsumsi dan sisa dari pendapatan tersebut akan ditabung. Yang ketiga, pada saat pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Selanjutnya ada kecondongan mengkonsumsi. Konsep kecondongan mengkonsumsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau C yang dilakukan oleh pertambahan pendapatan disposable atau YD.
yang diperoleh. Yang kedua yaitu ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC yaitu average propensity to consume didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable pada ketika konsumen tersebut dilakukan YD. Yang kedua yaitu ada kecondongan menabung. Kecondongan menabung dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS, marginal propensity to save, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dan pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata atau APS, average propensity konsumsi dilambangkan dengan C sama dengan A plus BY. C adalah pengeluaran untuk konsumsi, A adalah konstansa, yaitu besarnya konsumsi pada saat pendapatan tidak ada atau sama dengan 0, biasa disebut dengan konsumsi otonom. B yaitu koefisien yang menunjukkan besarnya tambahan konsumsi yang disebabkan tambahan pendapatan, disebut hasrat mengkonsumsi marginal atau MPC. B bisa dicari dengan MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Y merupakan pendapatan atau income. Tabungan disimbolkan dengan S sama dengan minus A plus dalam kurung 1 min B dikali dengan Y. 1 min B atau MPS sama dengan sigma S delta S dibagi dengan delta Y. Syarat mutlak fungsi tabungan yaitu nilai A harus negatif, nilai 1 min B harus positif. Dengan keterangan S adalah tingkat tabungan nasional, 1 min B sama dengan MPS, yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan tabungan. Ada investasi dan fungsi investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam jasa perekonomian. Fungsi investasi itu ada dua. Yang pertama fungsi investasi otonomi, yaitu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Jadi berapapun besar pendapatan kita maupun itu kecil atau besar, besarnya investasi itu tetap tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan yang kita miliki. Yang kedua yaitu fungsi investasi terpengaruh, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka investasinya akan semakin tinggi pula. Semakin rendah pendapatan nasional, maka investasinya akan semakin rendah. Selanjutnya ada keseimbangan perekonomian negara. Untuk melihat keseimbangan perekonomian suatu negara digunakan perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran atau produk total. Oleh karena itu, keseimbangan perekonomian dilihat dari keseimbangan antara pendapatan suatu negara dengan pengeluaran total negara tersebut. Keseimbangan perekonomian dua sektor artinya ada dua sektor sebagai pembentuk keseimbangan pendapatan nasional suatu perekonomian yang bisa disimbolkan dengan Y sama dengan C plus I. C sama dengan konsumsi masyarakat dan I adalah investasi. Video tanggapan saya tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi dua sektor. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video tersebut bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.